Oke, selamat datang. Kali ini kita akan menyelami sesuatu yang dekat banget dengan kita semua, yaitu hubungan yang rumit antara dunia bisnis, etika, dan ya, kita sebagai konsumen modern. Seperti kata Solomon, bisnis yang baik adalah bisnis yang etis. Tapi apa sih artinya itu di pasar yang makin hari makin kompleks ini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mulai dari satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yang mungkin pernah Anda tanyakan ke diri sendiri pas lagi lihat iklan atau promo. Apakah saya sedang dimanipulasi? Ini dia inti dari semua perbincangan kita. Untuk ngerti soal ini, kita perlu bedain dulu antara kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya, para pemasar itu nggak menciptakan kebutuhan loh. Rasa haus misalnya, itu kan kebutuhan biologis. Nah, pemasar itu cuma datang dan ngasih rekomendasi cara spesifik buat memuaskan rasa haus itu. Misalnya dengan Coca-Cola. Jadi, peran mereka lebih ke fasilitator informasi, bukan tukang cuci otak. Tapi tenang aja, pasar itu bukan hutan belantara yang sepenuhnya liar kok. Ada sistem dan niat baik yang sengaja dirancang untuk melindungi kita. Mari kita lihat kekuatan-kekuatan positif yang ada. Nah, ini dia jaring pengaman kita. Kalau di luar negeri ada badan seperti FTC dan FDA, di Indonesia kita punya BPOM, KPPU, sampai YLKI. Semuanya diperkuat sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Intinya apa? Intinya, kita sebagai konsumen modern itu punya posisi tawar yang kuat dan siap buat menghukum praktik-praktik yang nggak etis. Banyak banget yang mikir kalau CSR itu cuma sekedar donasi atau kegiatan amal. Wah, itu mitos. Kenyataannya, CSR itu adalah strategi bisnis yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif perusahaan secara berkelanjutan. Ibaratnya ini bukan tentang ngasih ikan, tapi tentang gimana cara memancingnya supaya nggak merusak ekosistem. Selain itu, di dunia akademis ada juga yang namanya Transformative Consumer Research atau TCR. Ini bukan riset biasa, tujuannya adalah untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan konsumen. Contohnya, ada riset tentang literasi keuangan supaya generasi Z nggak gampang terjerat hutang. Ini riset yang punya misi. Dan ini nih yang sering kita lihat, pemasaran sosial. Ini terjadi waktu teknik-teknik marketing yang keren dipakai untuk kebaikan. Contohnya kayak kampanye anti rokok, promosi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, atau ajakan untuk daftar BPJS Kesehatan. Pemasaran juga bisa kok jadi kekuatan untuk kebaikan. Oke, kita sudah lihat sisi baiknya. Sekarang, mari kita beralih ke area di mana garis antara benar dan salah menjadi sangat kabur, terutama di era digital ini. Nah, ini yang dikenal sebagai paradoks privasi. Di satu sisi, kita semua khawatir soal pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Tapi di sisi lain, kita dengan rela ngasih data pribadi kita cuma buat dapat diskon 30% atau kemudahan pesan antar. Aneh kan? Privasi seolah jadi komoditas yang kita tukarkan setiap hari. Di sini kita bisa lihat dua sisi mata uang dari keberlanjutan. Di satu sisi, ada perusahaan dengan komitmen yang otentik pada profit, people, dan planet. Tapi di sisi lain, ada yang namanya greenwashing, yaitu praktik manipulatif yang melebih-lebihkan klaim ramah lingkungan, padahal nggak ada aksi nyata di baliknya. Kesejahteraan konsumen juga tentang akses loh. Coba bayangkan gurun pangan, di mana konsumen susah banget nemuin makanan sehat yang terjangkau. Nah, di era modern, kita juga punya kesenjangan digital, di mana nggak semua orang punya akses internet cepat atau literasi digital. Ini membatasi akses mereka ke layanan-layanan penting seperti e-banking atau pendidikan. Karena faktanya, nggak semua perilaku konsumsi kita itu rasional. Ketika manipulasi, eksploitasi, dan kecanduan mengambil alih, pasar yang seharusnya melayani kita justru bisa berubah menjadi sebuah ancaman. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang paling berbahaya dari lanskap konsumen, yaitu di mana kerentanan dieksploitasi secara sistematis. Ancaman itu bisa datang dari luar, seperti terorisme konsumen. Ingat kasus keracunan Tylenol di Amerika yang sampai bikin industri mengubah kemasannya? Tapi, ancaman yang mungkin lebih relevan sekarang ini justru datang dari dalam diri kita. Konsumsi yang adiktif seperti epidemi pinjaman online atau kecanduan doom scrolling di media sosial, itu adalah setan internal yang kita hadapi sehari-hari. Dan ini adalah konsep yang paling mengerikan, consume consumers, atau konsumen yang dikonsumsi. Ini adalah saat di mana manusia itu sendiri yang jadi produk untuk diperjualbelikan, seperti dalam kasus perdagangan manusia, penjualan organ ilegal, atau prostitusi. Ini adalah realitas kelam di mana nilai kemanusiaan seolah hilang. Sisi gelap juga mencakup akuisisi ilegal. Ada yang namanya shrinkage. Ini istilah industri buat kerugian inventaris yang dialami toko akibat kombinasi dari pengutilan dan pencurian oleh karyawan.
Terus ada juga counterfeiting atau pemalsuan. Konsumsi barang KW yang seolah lumrah masih jadi tantangan etika yang besar di masyarakat kita. Oke, biar nggak cuma teori, mari kita tarik semua konsep ini ke dalam sebuah contoh dunia nyata yang kita semua kenal, dilema fast fashion. Coba lihat, di sebelah kiri kita lihat janji manisnya. Conscious Collection dari 50% material daur ulang dan kita bisa dapat diskon kalau donasi pakaian lama. Di sebelah kanan kita lihat realitasnya, gunungan sampah tekstil. Jadi pertanyaannya, apakah sistem donasi ini benar-benar menyelamatkan bumi atau cuma taktik agresif untuk mendorong kita beli lebih banyak lagi? Sekarang, coba bayangkan Anda adalah seorang eksekutif di ruang rapat ini. Keputusan ada di tangan Anda. Yuk kita analisis bareng-bareng, apakah taktik ngasih voucher buat pakaian bekas ini murni strategi pemasaran sosial atau ini cuma greenwashing untuk memanipulasi konsumsi? Dan kalau Anda yang jadi manajernya, strategi keberlanjutan yang otentik seperti apa yang bakal Anda rancang supaya nggak dituduh mengeksploitasi lingkungan? Pada akhirnya, setelah melihat semua sisi, yang baik, yang abu-abu, dan yang gelap, pertanyaan terpenting kembali ke kita. Sebagai konsumen yang memegang kekuatan, apa langkah Anda selanjutnya? Karena pilihan ada di tangan kita.